Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Banyak tragedi yang harusnya nggak terjadi tapi nyatanya tetap berjalan gara-gara ulah orang lain. Beruntungnya insiden ini kerekam loh, sehingga bisa jadi buat bukti penting ataupun pelajaran bagi kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, hai aku Jenny dari calon sarjana, dimana kali ini kita akan bahas beberapa klip terakhir sebelum insiden horor terjadi yang berujung menyengsarakan orang-orang. By the way, kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 8. Crane jatuh. Tiap kerjaan harusnya punya standar keselamatan kerja yang bener lah. Jadi kalaupun apes ya seenggaknya tidak banyak korban jiwanya ya. Apalagi untuk konstruksi di Amerika nih. Pembangunan mereka kan cukup banyak ya. Nah di tahun 1999 lalu waktu lagi bangun stadium baseball dengan atap yang bisa dibuka, otomatis proyek ambisius ini harus diangkat pakai crane terbaik dong yang kapasitas angkutnya bisa mencapai 1.500 ton sekali angkat. Sayangnya waktu insiden ini terjadi, banyak banget kelalaian yang dilakukan sama perusahaan konstruksinya ya teman-teman. Paling utama adalah soal kemampuan pondasi alatnya sendiri yang ternyata cuma bisa menahan angin di kecepatan 32 km per jam. Sementara nih pada saat itu hembusan angin udah lebih dari 40 km per jam. Makanya pantas aja dong crane ini langsung ambruk walaupun cuma ngangkat beban seberat 450 ton doang. What's going on here? Okay, watch it! Meskipun sebagian besar pekerja berhasil menyelamatkan diri, 3 pekerja besi yang berada di platform gantung itu tidak sempat melarikan diri dan berujung tewas tertimpa reruntuhan. Setelahnya pun, insiden ini langsung dinobatkan sebagai salah satu kecelakaan crane paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat ya. Akibatnya, 3 perusahaan konstruksi didenda total $500.000 dan keluarga korban menerima kompensasi besar termasuk $99 juta dari Mitsubishi yang mana adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas atap stadionnya. Nomor 7. Kecelakaan helikopter. Boleh-boleh aja kok ikut tur yang disediain sama tempat hiburan lokal, tapi kita juga mesti belajar sih dari tragedi di Australia tahun 2023 lalu. Di sana tuh ada tur naik heli untuk melihat pemandangan dari atas, sekaligus melihat hewan-hewan yang ada di laut ya teman-teman. Awalnya sih lancar-lancar aja, pemandangannya indah, semua pada kagum, ya pokoknya keren deh. Namun sekitar pukul 13.58 siang segalanya berubah total. Saat para penumpang sibuk foto-foto, pilotnya malah ikut meleng dan gak fokus lihat depan. Akhirnya tabrakanlah sama helikopter lain yang sedang lepas landas. Beruntung pilot helikopter yang bawa turis di video ini berhasil melakukan pendaratan darurat di pasir meskipun kerusakan parah memang tidak terhindarkan ya. Kejadian ini disaksikan banyak orang di pantai, termasuk wisatawan dan juga petugas yang segera memberikan pertolongan pertama. Sayangnya, tragedi ini merenggut 4 nyawa termasuk seorang pilot berusia 40 tahun, seorang wanita berusia 36 tahun, dan juga pasangan asal Inggris berusia 65 dan juga 57 tahun. Sedangkan 6 lainnya mengalami luka serius dan juga dilarikan ke rumah sakit. Penyebab pasti kecelakaan ini belum diketahui ya. Namun, investigasi menemukan bahwa pilot helikopter yang sudah di udara tidak mendengar panggilan dari helikopter yang akan lepas landas. Meski begitu, nggak bisa dipastikan juga nih guys, apakah panggilan itu tidak dilakukan atau hanya tidak diterima? Nomor 6. Tali copot. Guys, kalau lagi liburan sama keluarga besar ke pantai, pasti pengen dong ya coba wahana air. Tapi hati-hati nih, jangan asal ikut kata pemandu lokal aja, soalnya ada oknum yang cuma mikirin duit doang loh. Nah, kali ini ada kisah sedih nih dari keluarga Suprajara. Mereka pergi ber-12 dan booking wahana parasailing ya. Suprajara yang berumur 33 tahun sama 2 anak naik parasail. Sedangkan suaminya yaitu Serini milih di kapal untuk merekam momen tersebut. Awalnya sih lancar ya, tapi cuaca tiba-tiba memburuk. Angin kencang bikin parasailnya tuh tidak terkendali. Kapten kapal yaitu Daniel Couch malah mutusin tali parasailnya pakai pisau. Kacau kan? Bayangin deh, Suprajara dan 2 anaknya itu jadi melayang-melayang tidak karuan.
Parasel yang terlepas pun menyeret mereka melintasi air dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak jembatan 7 Mile. Benturan tersebut sangat parah membuat Suprajara dan salah satu anaknya tidak sadarkan diri di air ya teman-teman. Seorang kapten kapal nelayan terdekat yaitu John Callan segera datang membantu dan juga menarik mereka ke kapal sambil mencoba memberikan CPR. Sayangnya sang ibu dinyatakan meninggal di tempat sementara kedua anak berujung selamat meski dengan luka serius. Nah, investigasi mengungkapkan nih bahwa badai dan angin kencang telah diperingatkan sebelumnya, tetapi Kapten Couch tetap melanjutkan perjalanan demi keuntungan. Dia juga nggak ambil langkah penyelamatan setelah memutus tali paraselnya ya. Akibatnya, Couch didakwa dengan tuduhan pembunuhan akibat kelalaian dan juga pelanggaran peraturan pelayaran. Nomor 5. Final Destination. Judulnya emang nyeremin ya, tapi kejadiannya itu beneran gak kalah ngeri seperti yang di film sih. Pada 29 Mei 2012, Wu Bin, seorang supir bus berpengalaman dari Hangzhou dengan hampir 10 tahun pengalaman tengah menjalankan rute hariannya dari Wuxi ke Hangzhou. Awalnya semua berjalan lancar hingga setengah jalan di sebuah jalan tol di provinsi Jiangsu. Tiba-tiba ada lempengan besi melayang menembus kaca bisnya dan gak cuma gores tangannya aja tapi sampai menembus perutnya guys. Namun jujur ini orang hebat sih. Di keadaan genting itu dia masih bisa parkir di pinggir jalan tol loh. Gak hanya itu, dia tetap mikirin keselamatan para penumpang untuk hati-hati turunnya, dibukain pintunya, peringatin mereka kalau ada kendaraan yang melintas, dan ngarahin semuanya ke tempat yang aman. Baru deh setelah semua penumpang selamat, dia akhirnya ambruk akibat luka-lukanya. Sayangnya meskipun sudah ditangani dokter, Wu meninggal dunia malam itu juga karena beberapa tulang rusuknya tuh patah dan organ hatinya pun sudah robek. Aksi heroiknya ini menyelamatkan 24 nyawa ini membuatnya dikenang sebagai pahlawan nasional yang ada di Cina sana ya. Pemerintah pun memberikan penghargaan dan juga bantuan uang kepada keluarganya, serta ribuan warga yang tersentuh hatinya pada menghadiri pemakamannya di tanggal 4 Juni 2012. Keren ya guys, meski dalam kondisi sekarat dia tetap bisa pentingin keselamatan orang lain itu yang menurut aku langka banget sih di dunia ini pada zaman sekarang. Setuju nggak kalian? Nomor 4. Jalan layang. Pondasi yang kuat tentunya dibutuhin banget ya untuk menjaga struktur bangunannya supaya nggak gampang roboh. Tapi di India ada masalah gede pas di tahun 2016-an nih. Jadi ceritanya begini, ada perusahaan yang dikasih proyek untuk mengerjakan jalan layang. Flyover yang seharusnya selesai dalam waktu 2 tahun, baru 60% rampung setelah 8 tahun akibat manajemen buruk dan juga penggunaan material berkualitas rendah ya teman-teman. Nah pada hari itu sekitar pukul 12.40 siang, jalanan di bawah flyover seperti biasa lah ya dipadati kendaraan dan juga pejalan kaki. Namun tiba-tiba sekitar 100 meter flyover runtuh tanpa peringatan dan juga menimpa semua orang yang ada di bawahnya. Ratusan ton beton dan juga puing-puing segera menghancurkan kendaraan dan juga orang-orang di bawahnya ya. Suasana pun berubah kacau balau saat korban berteriak minta tolong dan tim penyelamat bekerja keras mengeluarkan orang-orang dari reruntuhan. Selama operasi penyelamatan yang berlangsung sepanjang malam, lebih dari 90 orang berhasil diselamatkan meski banyak yang diantaranya mengalami luka parah. Namun 27 nyawa melayang termasuk penduduk yang tinggal di bawah flyover. Nah, investigasi kemudian mengungkapkan bahwa perusahaan konstruksinya itu ternyata sudah masuk daftar blacklist di beberapa daerah India dan malah menggunakan desain yang cacat dan juga material berkualitas rendah teman-teman. Ibarat kata macam dikorupsi gitulah. Ya, tragedi ini jelas memicu protes gila-gilaan terhadap pemerintah lokal yang dianggap lalai memilih kontraktor untuk proyek penting ini. Meski keluarga korban menerima kompensasi, banyak yang merasa jumlahnya tuh nggak sebanding ya dengan kehilangan mereka. Hingga saat ini, proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab masih berlangsung tanpa keputusan akhir. Makanya benci banget sih aku sama para koruptor tuh, yang kena dampaknya soalnya banyak banget dan gak sesepele kelihatannya loh. Sedangkan mereka ongkang-ongkang kaki aja kan? Nomor 3. Truk jatuh. Emang ya, mau kita sudah waspada kayak gimana pun, tapi ada aja orang yang gak jelas di jalanan. Contohnya seperti kasus Sydney Thomas ini. 2 tahun bekerja sebagai supir truk, harusnya pengalamannya udah banyak dan juga jago lah ya. Rutenya juga itu-itu doang. Tapi pas ini emang apes aja ketika ngelewatin jembatan. Tiba-tiba ada pickup yang nongol secara mendadak dan nabrak ban dari truk yang dibawanya. Dihajar satu sisi begitu udah pasti kehilangan keseimbangan sih, apalagi mobilnya gampang oleng. Jadinya langsung menghantam dinding pembatas dan nyaris terjun bebas ke dalam sungai.
Dia ngegantung di ketinggian 24 meter selama 40 menit ke depan karena sebagian besar truknya masih ada di jembatan. Bahkan tim damkar harus nurunin personel khusus pakai tali sambil menjaga keseimbangan truknya biar tidak maju terus-terusan. Kalau keburu keseret sebelum datang sih udah beda cerita tuh nasibnya. Oh ya, bagusnya sih SIM pengemudi pickup sebelumnya tuh dicabut dan harus ngasih jaminan sekitar 325 juta rupiah juga ya guys. Cuma gara-gara ini, Sydney udah nggak berani lagi lewat situ dan berhenti menjadi supir truk selamanya karena sudah trauma total. Nomor 2. Pinggir jurang. Tiap orang pasti ada masanya lagi di bawah dan harus berjuang hingga balik ke atas lagi ya teman-teman. Tapi nggak pakai cara instan seperti Hakan Aşal ini sih yang dipenjara setelah istrinya meninggal karena kejadiannya tuh janggal abis. Hakan Aşal, seorang pria berusia 40 tahun membawa istrinya Semra yang sedang hamil 7 bulan untuk mendaki dan menikmati pemandangan indah sambil berlibur. Pasangan ini kelihatan happy banget tuh ya, bahkan mereka juga ngambil selfie di tepi tebing yang curam. Namun beberapa orang yang lewat merasa ada sesuatu yang aneh dengan tingkahnya dan mulailah tuh merekam dari kejauhan karena curiga kalau sesuatu buruk akan terjadi. Setelah 3 jam berada di lokasi ketika mereka berdua akhirnya sendirian, Hakan diduga mendorong Semra dari tebing setinggi 300 meter dengan mengakibatkan kematiannya dan juga bayi yang ada dalam kandungannya itu ya. Nah, anehnya tuh di sini, saat orang-orang mulai mencari tubuh Semra, Hakan terlihat tidak peduli dan tidak menunjukkan emosi apa-apa, bahkan saat keluarga korban tuh mengurus jenazahnya ya. Kata saudaranya, ini orang kok nggak ada kelihatan sedih sama sekali pas ngambil jasad istrinya. Udah gitu, dia kan takut ketinggian, kok ngajak ke tebing sih? Nah, ternyata guys, itu triknya dia buat nyairin uang asuransi jiwa sebesar 40.000 pound sterling yang baru aja dia buat sebelum liburan. Penyelidikan polisi juga mengungkap bahwa Hakan telah mengambil beberapa pinjaman atas nama istrinya dengan memperkuat dugaan bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Makanya dari data-data yang sudah berhasil dikumpulkan, pengadilan mutusin untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Wah, kok ada ya orang sakit kayak begini di dunia ini? Ngeri sih aku. Nomor 1. Tergigit ular. Pawang ular emang kelihatan ahli kalau dibandingin sama orang-orang pada umumnya ya guys. Tapi bukan berarti dia nggak bakal kena sial juga sih. Contohnya kalau nggak hati-hati seperti ini nih. Waktu festival Rashka Badan di India pada tahun 2021 lalu, biasanya ada tradisi yang ngiketin gelang ke saudaranya gitu ya guys. Masalahnya si pawang ini pengen tampil beda, dimana dia mutusin untuk ngiket pakai 2 ekor ular. Cuma ya itu tadi, dia malah meleng dan gak nyangka kalau ular kesayangannya berbalik nyerang dan juga nyuntikin racun yang mematikan itu. Meskipun awalnya dia terlihat tenang, racun segera mulai bekerja, dimana membuatnya dalam kondisi kritis. Pawangnya yang dikenal ahli dalam menangani gigitan ular pun kali ini yang menjadi korbannya ya teman-teman. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong meskipun telah diberikan anti venom. Makanya jangan macam-macam ya kalau jadi orang, yang normal-normal aja tuh nggak salah kok, oke guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.